Halo, shalom, shalom, saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Selagi lagi selamat bergabung dalam Mutiara Malam hari ini. Senang sekali bisa bersama dengan saudara. Dan malam ini saya rindu biar setiap kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus malam ini saya menjemput dan membawa, dan khususnya Anda-Anda, jikalau ada yang memiliki pasangan suami dengan istri, mari duduk bersama-sama ya. Anda muda-mudi, Anda juga perlu duduk bersama-sama ya, untuk kita belajar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam yang indah, untuk anugerah kekuatan damai sejahtera-Mu atas kami ya Tuhan. Karena kami tahu hari ini ada itu semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini kami mau mendengar suara-Mu. Hamba berdoa, berikan hati yang lemah lembut, berikan hati yang rendah hati untuk kami juga belajar terima akan firman-Mu, sehingga kami semua diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Yes, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya yang baru datang ya, selamat join, baik Ana ya, kemudian ada Ujung dan juga beberapa saudara yang masih belum join. Mari join, haleluya. Malam hari ini apa yang saya akan share atau kita pelajari, sekali lagi saya mau berkata, ini sangat memang lebih kepada suami istri ya. Saya memberikan satu tajuk, yaitu perekat hubungan suami istri. Wow, luar biasa. Jadi saya menjemput siapa yang sudah menikah, mari join bersama Mutiara malam hari ini ya. Tapi sekali lagi saya percaya tidak memungkinkan Anda muda-mudi. Anda perlu belajar ya, khususnya Anda yang punya kerinduan akan menikah. Anda harus belajar malam ini. Perekat hubungan suami istri. Saudara, dalam kehidupan rumah tangga, pasti Anda dan saya yang sudah menikah, kita sangat setuju dalam rumah tangga itu penuh dengan warna-warni ya. Ada banyak hal yang harus dilewati. Bahkan terkadang itu seperti jalan lurus, terkadang kita rasakan seperti belok kanan, belok kiri. Tetapi kadang-kadang juga sering kita rasakan seperti roller coaster ya. Dia itu bergelombang dan itu punya lompatan yang begitu cepat, yang mungkin membuat saudara terengah-engah ya. Mungkin ada beberapa saudara yang mengikuti live malam ini, saudara bahkan mengalami sebuah pernikahan yang mungkin saya mau berkata sepertinya sekarat ya. Anda sepertinya mau habis jantung saudara. Tapi saudara, saya mau berdoa, izinkan hatimu terbuka untuk malam ini akan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus ketika saya juga mensurvei apa yang terjadi khususnya dalam masa kita memasuki lockdown, dan juga beberapa bangsa ya memasuki masa-masa PKP atau kita panggil yaitu lockdown. Kita berkurung, masa di mana kita tidak boleh kemana-mana. Saya melihat ada dua kecenderungan case besar terjadi saudara. Yang pertama yaitu ketika saya melihat laporan dari Astro Awani dari 3 April 2020, dikatakan bahwa case pertama yang cukup tinggi hari-hari ini terjadi yaitu case keganasan dan pergaduhan di dalam rumah tangga. Melihat kepada punca tersebut, saya bacakan saudara ya, dapat difahami mengapa berlaku peningkatan case keganasan rumah tangga semasa PKP dijalankan. Yang pertama, penderas sentiasa berada bersama mangsa serta menghabiskan masa yang banyak bersama ya, menyebabkan peluang untuk konflik bahkan emosi berlaku itu sangat tinggi ya. Jadi terlalu sering tengok, tiap hari tengok, itu bisa kadang kita tidak sadari emosi bisa naik. Yang kedua, Astro Awani berkata pengasingan sosial menyebabkan tiada saluran untuk menghilangkan stres. Nah, Anda yang punya rumah banglo, yang punya rumah besar ya, oh masih oke. Tetapi ada beberapa orang yang rumahnya sangat amat kecil, 24 jam ya, melihat dia pasangan 24 jam dari pagi sampai malam, kembali pagi sampai malam, bahkan tidak keluar sama sekali. Itu bisa memicu yang namanya
stres tingkat tinggi, saudara. Kemudian dikatakan nomor 3, juga masalah keuangan serta ketidaktentuan masa depan menimbulkan konflik. 4, kesukaran mendapatkan bekalan. Nah ini pemakaian dadah di kalangan penagih disebabkan faktor keuangan dan situasi semasa. Nah saudara, ini case pertama. Ini case sangat tinggi. Bahkan beberapa orang-orang duduk di dalam kerajaan, mereka sedang mengupayakan membuat konseling demi konseling kepada mereka-mereka yang bahkan melewati sebuah case keganasan yang sangat serius. Tetapi di sisi lain, ingat saudara, di sisi lain bukan hanya case keganasan yang tinggi, saudara. Tetapi waktu saya baca di tempo.com 30 April 2020 mencatat case pertambahan keturunan juga tinggi. Dikatakan masa lockdown COVID-19 itu bisa menyebabkan 7 juta kehamilan yang tidak diharapkan. Wow, saudara. Saya mau berkata, kehidupan rumah tangga ini penuh warna. Ya, betul saudara. Sebentar bisa berwarna kelabu, tapi sebentar bisa berwarna kuning. Sebentar bisa berwarna merah, tapi sebentar bisa berwarna biru. Saya mau bertanya, bagaimana dengan kondisi keluargamu hari ini? Ya, saya yakin bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu hal yang biasa. Ada tawa, ada tangis, ada kegirangan, ada kemarahan, ada kecewa. Ya, tetapi mari kita dengarkan apa next firman Tuhan dalam Matius 24. Matius 24 ayat 3 dan 12. Ayat 3 dan 12, Mazmur 24. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Perhatikan saudara, apa tandanya? Yesus menjawab, ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara perhatikan bahwa ini secara real Tuhan sudah ingatkan buat kita. Semakin kita menuju kepada yang namanya tanda kesudahan dunia, dengan jelas Alkitab berkata kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kasih kebanyakan orang akan very cool. Ya, berarti di sini kita perlu juga memberikan sebuah titik yang serius. Bahkan ini termasuk salah satu kasih dalam cinta ruang lingkup suami istri. Oleh sebab itu saudara, penting sekali saya mau berbicara, izinkan saya juga sedang belajar. Ya, dan sama-sama mari kita belajar. Tetapi penting kita harus sadar bahwa suami istri itu harus saling menjaga. Amin saudara, harus dijaga. Kasih yang sebagai salah satu tanda kedatangan anak manusia akan datang itu akan bisa jadi dingin. So Anda dan saya kita harus jaga. Anda harus jaga kasih kita tidak sampai dingin, bahkan agar tetap ada kerekatan atau keintiman dalam rumah tangga. Ada amin saudara? Yes, sebuah kerinduan hati Tuhan atas sebuah pernikahan adalah agar hubungan suami istri senantiasa memiliki hubungan yang solid, hubungan yang kuat. Katakan amin, haleluya. Ya, namun pada kenyataannya seringkali kita melihat hubungan selepas pernikahan 1-2 bulan ya, atau 1-2 tahun, bahkan mungkin 23 tahun, saya mau berkata bahwa hubungan itu bukan semakin indah, tetapi semakin sangat-sangat tidak sangat erat, atau semakin cool, semakin dingin. Bahkan mungkin ada orang berkata, 1 atau 2 bulan baru menikah, mereka sangat terkejut. Kadang-kadang mereka tidak pernah memikirkan atau tidak pernah mengharapkan. Ternyata cinta yang mereka harapkan semasa berpacaran itu berbeza ketika mereka masuk dalam pernikahan.
Mungkin seorang istri berkata, kenapa pernikahan tidak seindah puisi-puisi cinta? Haleluya. Bahkan orang berkata, kenapa pernikahan tidak seindah dan semanis seperti apa saudara? Seperti madu. Haleluya. Ada orang berkata, apa tujuan engkau menikah? Ada beberapa orang ketika saya konselingi, kenapa Anda mau menikah? Kenapa Anda mau tergesa-gesa mau menikah? Dia berkata, I love her, I love him. Saya mencintai dia, saya mengasihi dia. Dan saudara, saya mau berkata, ketika Anda belum siap masuk dalam dunia pernikahan, izinkan saya memberikan pesan, lebih baik Anda bersabar. Ada amin? Tunggu waktu yang tepat. Karena selalunya pernikahan itu bukanlah sebuah cara Anda membuka sebuah lembaran yang saya mau berkata seperti bahasa so sweet ya. Sekalipun saya mau berkata untuk membuka tirai sampai pernikahanmu bisa sweet, engkau memang harus ada mengoyakkan perkara-perkara daging. Tetapi the new chapter, bab pertama, bab awal Anda harus lewati, yaitu sebuah perkara-perkara yang saya mau berkata seringkali not too sweet ya, but that is the real. Haleluya. Anda yang sudah menikah bagi komen dulu, I'm agree with you pastor. Haleluya. Betul saudara, Anda harus melewati perkara-perkara yang sebetulnya secara jujur saya mau berkata, tapi ini real, yaitu perkara di mana sepertinya kurang sweet. Tetapi Anda harus lewati sampai titik di mana perkara itu akan Tuhan ubah menjadi yang sweet. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, saya mau berkata, mari dalam Mutiara malam ini saya mau men-sharekan ya, ada kunci perekat hubungan suami istri ya. Dan Anda yang ikut live malam ini, doa saya saat Anda dengar Mutiara malam ini, sekali lagi saya tidak mengenal engkau mungkin, tetapi biarlah ini menjadi sebuah rema. Ini akan menjadi sebuah, saya berdoa menjadi jawaban doamu ketika mungkin engkau mengalami rumah tangga yang hampir goyang, rumah tangga yang hampir kacau, bahkan rumah tangga yang sedang masuk dalam sebuah karam kapal. Saya berdoa hari ini Tuhan Allah melakukan semua pemulihan dan mujizat dalam hidupmu. Amin. Sekarang kita akan melihat malam hari ini kuat sekali firman Tuhan, yaitu saya ambil dari kitab hikmat, yaitu Amsal, merema di hati saya ya. Mungkin orang berkata, kenapa pastor tidak ambil dari Kidung Agung? Tetapi saudara, mari dengar dulu dan kita pelajari. Saya ambil dari sebuah kitab dari Amsal 3. Jika Anda boleh buka ayat Alkitabmu, buka bersama dengan saya Amsal 3 ayat yang ketiga ya. Di dalam Amsal 3 ayat 3, sebuah kitab hikmat ini, saya mau berkata ada dua kunci yang saya mau pakai dengan bahasa 2 in 1. Sebuah kunci di mana hubungan suami istri itu akan bisa rekat dan intim. Amsal 3 ayat 3 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekali lagi saya baca. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dalam bahasa terjemahan Inggris dia berkata, let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Saudara, saya mau kita sama-sama selidiki. Kita akan gali sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia itu terlalu sederhana. Sebab arti kata akar dari kata kasih yang dipakai ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan memakai kata mercy. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu jelas dia berkata memakai sebuah kata chesed. Dan saudara, kata chesed ini diterjemahkan dengan jelas, yaitu bisa berbicara mengenai belas kasihan, bisa berbicara mengenai kemurahan hati,
kebaikan, ya, bahkan beberapa bagian diterjemahkan menjadi kasih kejujuran, kesalehan, dan juga kasih perjanjian. Nah, ini sangat saya sukai. Jadi saudara, ketika kita memahami arti yang sesungguhnya, kata kalungkanlah kasih itu dalam atau di lehermu, kata kasih itu berbicara mengenai hubungan sebuah perjanjian dengan kesetiaan yang tidak bisa dilepaskan. Ada amin? Jadi ketika engkau membangun sebuah hubungan pernikahan, Anda sudah memulakan sebuah pernikahan, Anda merindukan adanya hubungan yang erat, engkau harus punya hesed. Hesed itu adalah sebuah kasih perjanjian. Yang kedua dikatakan kasih dan setia. Dan setia di sini memakai arti kata dari truth, kebenaran. Bahkan diambil dari kata Ibrani emet, ya, emet. Dia lebih banyak men-sharekan atau lebih banyak dipakai dengan kata firmness dan juga faithfulness, ya, ketegasan atau kesetiaan. Jadi sebenarnya dua perkara dalam satu, saudara. Kenapa saya pakai kata two in one? Karena memang kasih dengan kesetiaan itu tidak bisa diputus. Katakan amin. Jadi bagaimana Anda dan saya, kita yang sudah berkeluarga, Anda yang mau berkeluarga, bagaimana engkau punya hubungan bisa rekat? Bukan Anda itu harus kaya, bukan Anda harus pandai, bukan Anda harus apapun, tetapi saya mau berkata firman Tuhan yang berkata bahwa kasih perjanjianlah yang menjadikan hubunganmu akan kuat sampai maut memisahkan engkau. Katakan amin, haleluya. Ya, saya mendorong muda-mudi perlu dengar ini. Amin, saudara. Tuhan rindu agar hubungan suami istri dibangun atas dasar sebuah kasih perjanjian. Sebab kasih perjanjian itu berbeza dengan kasih biasa atau kasih kebanyakan. Sebab kasih perjanjian itu didasarkan atas kasih Kristus sendiri. Saudara, saya mau sharekan hari ini supaya saudara paham kenapa kasih perjanjian ini penting sekali. Catat saudara, yang pertama, kasih perjanjian itu penting sebab Allah kita adalah Allah perjanjian. Our God is the God of covenant. Jadi ketika Tuhan mengizinkan engkau dan si dia itu menikah, karena Tuhan mau berkata, Tuhan mau memberikan yang namanya sebuah pernyataannya bahwa engkau sedang berani membuat perjanjian. Katakan amin, Anda yang yakin. Yes, Anda sedang membuat perjanjian. Dan Allah kita adalah Allah yang ketika ada anaknya dengan hati yang tulus berani membuat perjanjian, khususnya dalam pernikahan, saudara, maka Allah akan menjamin, Allah akan menjaga pernikahanmu, ya. Bahkan ketika Anda buat itu perjanjian dalam nama Yesus, maka Tuhan akan menjaga pernikahanmu. Apapun yang terjadi, Tuhan akan jamin. Katakan haleluya. Yes, jadi jangan pernah main-main dalam sebuah pernikahan. Yang kedua, kenapa kasih perjanjian itu perlu? Kenapa itu begitu penting? Sebab perjanjian itu bisa sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Saudara, dua pihak yang sadar yang boleh membuat agreement. Jadi saya mau mendorong Anda muda-mudi, sebelum Anda membuat agreement, sebelum Anda membuat tanda tangan yang merupakan sebuah pertanggungjawaban seumur hidup, coba pikir dulu dari sekarang. Ada banyak case-case yang dalam anugerahnya Tuhan izinkan saya mengkonselingi. Ada banyak beberapa pernikahan usia muda, seringkali mereka kecewa. Ya, secara jujur ketika saya pelajari, kebanyakan pernikahan ini tidak pernah mengikuti masa di mana mereka masuk kelas prakonseling. Mereka menganggap bahwa dulu bapak ibu saya saja menikah tak payah konseling, hidup aman.
Tetapi saya mau berkata, saudara, setiap musim itu berbeza. Dan ketika Tuhan sudah memberikan hikmat untuk kita, Tuhan memberikan peluang dan anugerahnya dalam hidupmu, Anda dibekali sebelum pernikahan, why not? Anda perlu belajar. Anda jangan sampai pakai alasan saya malas, saya tidak ada waktu. Saya mau berkata, saudara, dalam beberapa series Mutiara, beberapa masa yang lalu saya pernah sharekan juga hubungan suami istri, betapa perlunya sebuah persiapan. Jangan Anda hanya busy membuat persiapan dalam wedding ceremony saja, tapi engkau harus membuat persiapan yang lebih dalam, yang lebih sungguh-sungguh secara tubuh, jiwa, dan roh. Sebab engkau dan si dia akan melewati semua bahtera kehidupan pernikahan berdua seumur hidup. Anda Anda dengan si dia saja, Anda dengan pasanganmu saja. Dan ketika Anda seorang dewasa, Anda harus sadar, ya, tanpa engkau buat persiapan, engkau akan cepat habis, kecuali anugerah Tuhan. Oleh karena itu saya mau berdoa, mari ambil serius bagi Anda yang muda-mudi, yang sedang atau akan membangun sebuah hubungan pernikahan. Mari dorongan saya, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh cari Tuhan, sehingga semua keputusanmu tidak akan pernah engkau sesali. Ada amin. Tetapi membawa kesukaan, ya saudara. Jadi dari setiap pernikahan saya mau berkata pasti ada sisi, ya, yang sangat penting, yaitu penandatanganan. Dan ini adalah tanda pernikahan bukan hubungan yang remeh-temeh. Ya, bahkan perjanjian itu juga baru dinyatakan sah ketika Anda ada saksi. Betul, saudara? Yang ketiga, kenapa kasih dalam perjanjian, ya, atau kasih perjanjian itu betapa penting? Karena kasih atau pernikahan itu bisa legal, bisa sah, ya, saudara perhatikan, sehingga bisa sah jika perhatikan sudah disetujui. Dan jika ada yang melanggar, perhatikan, jika ada yang melanggar perjanjian itu sudah biasa. Orang yang melanggar perjanjian, siapa yang melanggar pasti dapat penalti. Betul tak, saudara? Ya, jadi saya berkata bahwa betapa seriusnya pernikahan. Mungkin dalam keluargamu, pastor, kenapa sih saya punya suami atau saya punya istri, dia tidak kena penalti? Tapi saudara, saya mau berkata, di atas sana ada Tuhan, ada malaikat yang mencatat semua gerak-gerikmu. Saudara, jangan pernah main-main pernikahan. Jadi siapa yang mau melanggar pernikahan, nah siap-siap kena penalti, saudara, kena denda, ya. Dan saya berdoa biar itu akan menjadi sebuah ingatan kuat buat kita. Yang keempat, kasih perjanjian juga itu harus ditulis, ya. Dikatakan bahwa kalungkan. Amsal 3 ayat 3 tadi berkata, bahkan dikatakan kalungkanlah pada lehermu dan tuliskan dalam loh hatimu. Itu berbicara bahwa engkau yang sudah betul-betul membangun kasih perjanjian itu, Anda harus boleh tunjukkan bagi semua orang di sekelilingmu. Makanya kenapa, saudara, semua pernikahan, ya, pernikahan yang ideal itu memang harus mengundang, ya, ada banyak orang ramai. Mengundang bukan orang ramai, tapi at least yaitu orang-orang yang saudara kenal, untuk menunjukkan bahwa si A dan si B sudah menikah. Saudara perhatikan betapa seriusnya pernikahan. Yang kedua juga harus ditulis di dalam hati. Itu berbicara bahwa itu juga harus tersimpan di dalam hatimu. Anda harus punya kasih perjanjian antara suami dengan istri. Ya, Anda harus simpan perjanjian itu. Katakan amin. Haleluya. Yang kelima, tahukah saudara, ketika Anda dan pasanganmu melakukan sebuah kasih perjanjian, yaitu punya kasih dan setia, Alkitab sendiri mencatat bahwa kamu akan mendapat penghargaan dari manusia dan Tuhan.
Makanya Anda yang punya rumah tangga yang sangat diberkati, rumah tangga yang betul-betul dijaga, saya yakin hidupmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Ketika orang mengenal engkau, mereka akan diberkati. Saudara, ingat, saya mau mendorong sekali lagi. Jadi ingatlah untuk Anda khususnya muda-mudi yang saat engkau sedang mencari jodoh, saya mau mendorong, coba tanya buat pasanganmu. Apakah dia bersetuju, benar-benar setuju membuat perjanjian dengan engkau? Ya, jika tidak mau, saudara, saya mau berkata jangan dilanjutkan. Sebab apa? Karena pernikahan, di dalam pernikahan saya mau berkata, itu tidak boleh yang namanya egois bisa masuk. Karena pernikahanmu akan bisa hancur. Oleh karena itu, dengar malam ini. Yang keenam, kasih dan kesetiaan merupakan, saya mau berkata, kasih dan kesetiaan adalah sifat dasar dari Tuhan kita. Bahkan dikatakan God is love. Tuhan itu sendiri adalah kasih. Ya, dari perkara sifat yang menonjol dari Tuhan kita itu kasih. Ada banyak dalam Alkitab ketika Anda baca firman Tuhan, pasti Anda menemukan kasih kesetiaan, ya. Dan malam hari ini saya mau sharekan ada beberapa perkara penting. Izinkan buka hati saudara. Karena ketika Anda punya kasih perjanjian, Anda harus ekspresikan dalam sifatmu sehari-hari dalam membangun hubungan. Ya, dan saya mau men-sharekan ada beberapa perkara yang Anda dan saya harus hindari di dalam hubungan suami istri. Yang pertama, yaitu balas dendam. Katakan dalam nama Yesus, jangan ada di antara kita. Amin. Sifat pertama, jangan sampai engkau punya. Hai Anda yang sudah menikah, Anda yang bahkan belum menikah, akan mau menikah, jangan sampai ada balas dendam. Suami istri jangan punya sifat yang satu ini. Kalau masih ada sifat ini, cabut dalam nama Yesus. Ada amin. Dalam pernikahan jangan ada sistem buruk atau salah, ya, atau buruk atau baik. Jangan bahkan juga ada sebuah sistem kalah atau menang. Haleluya. Memangnya perlombaan, saudara. Hati-hati. Ya, ada orang yang terlalu egois di dalam pernikahan. Dia tidak sadari dua jadi satu. To become one is not easy. Saya pernah sharekan bahwa ketika Anda berani untuk menjadikan dirimu dua jadi satu masuk dalam pernikahan, engkau harus mau dilebur. Egomu itu harus mau dihabisi. Katakan amin. Haleluya. Ya, jadi Anda yang belum mau bisa menghabisi manusia dagingmu, lebih bagus jangan menikah dulu. Haleluya. Tetapi pastor, saya terlanjur menikah. Tapi kalau engkau sudah terlanjur, saya mau berkata buat hari ini, no turning back, no turning back. Anda tidak bisa melihat dan balik ke belakang. Maju terus, nasi sudah jadi bubur. Lanjutkan perjuanganmu. Ada amin saudara. Amin, haleluya. Ada orang dia berkata, pastor, saya punya suami pandai cari perempuan lain. Makanya saya harus juga pandai cari lelaki lain. Ada juga lelaki berkata, wah saya punya perempuan ini, dia selalu ingat lelaki lain, dan saya harus cari perempuan lain. Saudara, saya mau berkata, pernikahan bukan perlombaan. Pernikahan tidak boleh diekspresikan dengan sebuah bahagian di mana saling balas dendam. Tanpa Anda sadari, Anda sedang membuka celah dan Anda sedang panggil iblis masuk dalam rumah tanggamu. Harus ada di antara saudara yang menutup semua celah itu. Anda suka atau tidak suka, tapi ketika engkau sudah dengan sadar membuat perjanjian itu, maka engkau sendiri harus bisa mengalaminya. Amin saudara. Balas dendam itu tidak akan bisa menyembuhkan engkau. Saya mau berkata malam hari ini, balas dendam itu akan bahkan sangat bisa lebih menyakitimu. Orang yang balas dendam itu fokusnya bukan pada hidupnya.
ya, fokus hidupnya itu seringkali hanya kepada si dia, kepada pasangannya. Dia tidak punya fokus hidup kepada Tuhan. Kalau Anda punya fokus hidup kepada Tuhan, izinkan semua itu terjadi. Anda evaluasi diri dan cari wajah Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, orang yang bahkan balas dendam itu seringkali pengendali hidupnya adalah pada pasangannya, bukan kepada Tuhan. Ya, orang yang balas dendam bahkan saya mau berkata dia sedang menumpuk, ingat, menumpuk penderitaan untuk dirinya sendiri. Seringkali ditemukan bahwa orang yang balas dendam, saya mau berkata, seringkali sebetulnya Anda is a good person. Tetapi karena begitu adanya amarah, panas hati di dalam dirimu, sehingga saya mau berkata, good person bisa jadi bad person. Oleh karena itu saya mau berkata, hati-hati saudara. Malam hari ini, saya mau memberikan the 4 word magic. Ya, saya mau berkata, it's a magical word. Ada 4 kata saja, ada 4 huruf, maaf. Ada 4 huruf. Waktu saya menyediakan ini, tiba-tiba 4 huruf ini keluar dari minda saya. 4 huruf ini ada 3. Jadi mulai malam ini, belajar gunakan ini di saat iblis sedang menyerang hatimu, ya. Yang pertama yaitu stop. Semua boleh cakap sama-sama. Stop. Oke. Kemudian yang kedua, love. Kemudian yang ketiga, give. Amin. Kita ulangi lagi. Stop, love, and give. Stop berbicara ketika mulai panas hatimu muncul. Anda harus berani berkata, stop. Jangan mau balas dendam. Katakan anak raja, engkau anak raja. Anak raja punya sifat-sifat kerajaan Allah. Ketika ada orang yang menganiaya engkau, Alkitab berkata, ampunilah, berkatilah, kasihilah. Ada amin. Haleluya. Ya, Anda dan saya anak raja. Jangan lupa itu. Yang kedua, bukan hanya stop, bukan hanya tidak balas dendam, tetapi ketika hatimu itu sakit, ketika engkau hancur hati, engkau harus bisa membalas dengan kasih. Katakan amin. Yes. Alkitab berkata bahwa ketika engkau mengasihi, upahmu itu besar di sorga. Bahkan ketika engkau mengampuni, Bapamu di sorga akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Yang ketiga, engkau harus belajar give. Belajar beri. Amin saudara, ya, beri dan beri pengampunan, beri cinta, beri kasih, beri peluang. Sampai kapan, pastor? Sampai Tuhan mengizinkan engkau melakukannya. Beri dia peluang, beri dia peluang. Kata pengampunan di Alkitab mencatat ada banyak muridnya bertanya kepada Yesus, sampai berapa banyak kita harus mengampuni? Dan Yesus berkata 70 kali 7. Saudara, coba izinkan saudara merenung. 70 kali 7. Saya tidak suruh saudara menghitung, tetapi Alkitab itu mencatat sebuah perkara yang jangan sampai berkeputusan. Ketika engkau mengampuni, engkau harus terus mengampuni. Jangan berkeputusan. Karena saya mau berkata, saudara, orang yang susah mengampuni itu seringkali tanpa dia sadari, dia menyakiti dirinya sendiri. Makanya Tuhan itu ajaib. Ampuni musuhmu. Dengan engkau mengampuni, engkau akan sehat. Dengan engkau mengampuni, engkau akan diberkati. Ada amin saudara? Ya, ketika Anda melakukan perkara ini, saya yakin engkau akan dikuatkan. Daripada saudara balas dendam, saya mau mendorong saudara. Di masa-masa engkau begitu kecewa, coba belajar, mulai refleksikan dirimu. Engkau mulai evaluasi dan belajar mengasihi dirimu. Ya, engkau harus perkatakan untuk dirimu. Saya berkata juga kepada Anda yang siapa di sini diputus cinta. Anda yang masih dalam tahap berpacaran, Anda diputus cinta. Mungkin Anda berkata, sakitnya pastor, ya, sakit di sini.
Saya mau berkata, apapun itu, saudara ubahkan energi negatifmu dengan energi positif. Coba belajar kasihi dirimu. Coba belajar hargai dirimu sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, engkau adalah berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Yes. Ya, Anda juga pakailah waktu lebih banyak merawat dirimu sendiri. Ada amin, saudara. Anda tingkatkan kualitas hidupmu. Jangan Anda berpikir negatif terus. Amin, saudara. Haleluya. Ya, satu kali saya mengkonselingnya, ada orang yang masuk dalam pernikahan muda, tetapi sekalipun pernikahan sangat muda, dia pun sudah mengalami sebuah perselingkuhan, ya. Suaminya mempunyai perempuan lain dan sang istri begitu kecewa. Saya hari itu melihat dia begitu down, dia begitu stres, dan dia berkata, I know hope, pastor. Saya tak ada lagi harapan. Tapi hari itu saya berkata, kamu kalah. Kalau kamu berkata tidak ada harapan, tapi ketika engkau mau menang, katakan buat dirimu, aku menang dalam nama Yesus. Sekarang daripada fokus kepada masalahmu, upgrade dirimu sendiri. Ya, saya dorong dia upgrade hidupnya. Saya dorong dia cari bisnis yang baru. Saya dorong dia belajar banyak hal sampai sang perempuan ini atau sang istri ini dia mulai kuat hatinya. Tanpa dia sadari, ternyata dia punya bisnis yang baru. Tanpa dia sadari, dia lebih banyak income. Dia diberkati Tuhan. Dan somehow, saya sendiri diberkati. Dia begitu kuat menghadapi semuanya. Saudara yang terkasih, malam hari ini, Anda yang mendengar Mutiara malam ini, jangan balas dendam. Ada amin, saudara? Bahkan Anda yang sedang berpacaran, berpikir positif, ya. Jangan lupa, siapa tahu memang itu jalan Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan keasliannya kepadamu. Bersyukur Tuhan izinkan itu terjadi sekarang. Jangan nanti setelah pernikahan. Jadi berpikir positif. Amin. Yang kedua, kalau Anda dan saya kita punya kasih dalam perjanjian, maka sifat ini harus ada, yaitu apa? Jangan menunda untuk menjadi pribadi yang inisiatif dan proaktif. Katakan amin. Ya, apa itu maksudnya? Jangan pernah engkau lihat untung rugi dalam pernikahan. Kalau ada pergaduhan, kalau ada konflik, belajar minta maaf dulu. Amin. Mengampuni dulu, berubah dulu, mengasihi dulu, memberi dulu. Anda harus melakukan bahagianmu lebih dulu. Katakan haleluya. Jangan engkau hitung untung rugi. Tapi malam hari ini, dengar pesan yang kau dengar malam ini. Saya mau berkata, karena semua apa yang kau kerjakan, Alkitab sendiri mengingatkan, apa yang kau lakukan seperti engkau lakukan buat Tuhan. Ada amin, saudara. Karena ketika motivasimu engkau lakukan buat Tuhan, engkau tidak akan berhitung. Engkau melakukan buat Tuhan. Fokus hidupmu untuk Tuhan. Dan dengar, ketika engkau lakukan itu, maka iblis sedang engkau buat begitu sangat marah. Iblis berkata, ini orang tidak bisa dipancing. Ini orang susah dikalahkan. Haleluya, ada amin. Saudara mau belajar? Ya, saya mau berkata untuk muda-mudi, mulai dari sekarang belajar. Harus ada sikap proaktif. Harus ada sikap inisiatif. Jangan orang seringkali dalam pernikahan berubah. Ketika Anda berpacaran, siapa di sini berpacaran boleh angkat tangan, di hati saja. Di hati saja, ya. Mungkin ketika Anda berpacaran, Anda selalu menjadi orang yang proaktif, ya. Anda call dia duluan, Anda say hello dengan dia duluan. Anda bahkan berkata, sudah makan belum? Sudah tidur belum? Oh, Anda begitu proaktif. Ketika Anda lama tidak jumpa, Anda akan membuat deadline. Jom kita jumpa, jom kita lepak, ya. Anda begitu proaktif. Tapi seringkali dalam pernikahan jadinya berubah. Orang berkata, pastor, dalam pernikahan dia jadi tidak proaktif. Say hello, good morning pun tak ada. Ayo. Saudara, saya mau berkata, itulah warna-warni pernikahan. Seringkali apa yang kau lihat di dalam dan di luar itu berbeza.
Ya, jadi jangan hanya suka lihat packaging dari luar saja. Ada amin. Ya, makanya cari jodoh, Anda harus belajar dengar yang dari Tuhan. Karena ketika engkau jumpa yang dari Tuhan, sebesar apapun badai, digoncang kanan kiri, di dalam anugerah, Tuhan akan menjamin pernikahanmu. Ada amin, saudara. Ya, yang ketiga, sifat yang sering saya temukan. Ya, dan saya sering dengar ini dari banyak, saya melewatkan konseling dengan beberapa orang. Seringkali ini selalu terucap, yaitu apa? Sering Anda mengecap pasanganmu dengan kata apa? Selalu, selalu, dan selalu. Kenapa dia ini selalu mabuk lah? Kenapa dia selalu minum? Kenapa dia selalu marah? Kenapa dia selalu merokok? Kenapa dia selalu tidak pernah doa? Kenapa dia selalu malas doa ini dan itu? Dan perkataan yang sering kita keluarkan yaitu apa? Selalu, selalu, dan selalu. Always. Saudara, saya mau berkata, apa yang kau perkatakan, Alkitab berkata, itu deklarasimu sebetulnya. Malam hari ini ayo ubah, hai anak-anak kerajaan Allah. Jangan biasakan perkataan itu senantiasa keluar selalu dan selalu. Engkau harus ubah. Ada amin, saudara? Ingat bahwa kasih perjanjian di dalamnya itu juga mengandung sebuah iman. Ya, saudara, jadi Anda harus aktifkan mata imanmu. Hai Anda yang sudah menikah, aktifkan mata imanmu. Anda harus imajinasikan bahwa pasanganmu di depan matamu one day akan diubah menjadi luar biasa. Katakan haleluya. 2 Korintus 4 ayat 13 saya suka sekali. Firman ini berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau engkau percaya, ayo aktifkan dengan perkataanmu. Bangun pagi, kenapa tidak engkau perkatakan, wow, suamiku yang handsome, suamiku yang bijak, suamiku yang lemah lembut, suamiku yang baik hati, suamiku yang murah hati. Dan apa yang kau perkatakan jadi. Ada amin. Haleluya. Oh, pastor, dia datang tiap malam minum mabuk. Saya bau itu alkohol, saya paling lemas. Perkatakan ketika dia ada di sampingmu, engkau belai dia dengan rohmu dan perkatakan, suamiku yang diurapi Tuhan, dia mabuk cintanya Tuhan. Ada amin. Saudara boleh perkatakan itu dengan iman. Haleluya. Dan ketika saat ini engkau dengar ini dengan hati yang lemah lembut, maka saya yakin perubahan terjadi dalam keluargamu. Yang keempat, sifat ini sangat penting. Dan hati-hati sebab sifat ini seringkali menghancurkan sebuah pernikahan. Yaitu apa? Jangan suka membandingkan pasanganmu. Sekali lagi saya mau berkata, jangan suka membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Bahkan hati-hati, jangan bandingkan dengan mantanmu, your ex-boyfriend, your ex-girlfriend. Haleluya. Sebab apa, saudara? Kita harus belajar terima kelemahan dan semua kekurangan kelebihan pasangan kita. Saudara belajar untuk lebih fokus kepada kelebihannya. Jangan hanya lihat kelemahannya. Karena Tuhan itu adil. Tuhan pasti memberikan kelebihan dan kekurangan bagi setiap kita. Ada amin? Yes. Mari belajar, temukan apa kelebihan, apa karunia, apa bakat dari pasanganmu. Dan biarlah engkau dorong dia melakukan bagiannya. Lex de Praxis, seorang yang sering kali mengkonselingi banyak pernikahan, dia berkata, perbezaan itu tidak menyebabkan konflik, tapi cara seseorang mengkomunikasikan perbedaanlah yang menyebabkan konflik. Saudara, seringkali konflik terjadi bukan karena perbedaanmu, tetapi caramu menyampaikannya itu yang menyebabkan konflik. Jadi saya mau mendorong setiap saudara malam ini ganti semua pikiran negatif ya dengan pikiran yang positif. Ada amin, saudara? Ya, perbanyak bersyukur.
perbanyak menerima dia. Lebih banyaklah terima dia apa adanya. Kenapa? Karena Andalah yang memilih, jadi Anda harus melewatinya. Katakan amin. Yes. 1 Korintus 10 ayat 10. Catat ini saudara. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Wow. Sungut-sungut saja di dalam pandangan Tuhan itu Tuhan gak suka. Tuhan tidak suka sungut-sungut. 1-2 kali mungkin oke. Berkali dan malaikat catat. Saudara, saya mau berkata, jaga hati. Saya pribadi melewati pernikahan bukan yang mudah. Ya, seringkali saya juga merasakan seperti roller coaster, ya, seperti gelombang di tengah laut. Wow. Tetapi saya mau melihat dan saya mau berkata, saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan turun dalam hidup ini. Saudara, pegang Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin. Yes. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan mendatangkan semua yang mungkin engkau tidak pikirkan diubah menjadi kebaikan. Ada amin. Yang kelima, dan ini perkara yang sangat penting pada malam hari ini. Izinkan saya mau share buat setiap yang sudah menikah. Perkara di mana Anda jangan sampai terjadi dalam hidupmu. Kalau Anda berkata, aku mencintai dia, aku mengasihi dia dengan kasih Kristus, bahkan kasih perjanjian yang kita sudah pelajari, bahagian sifat ini jangan terjadi. Yaitu apa? Jangan mudah jatuh cinta ke lain hati. Haleluya. Yes, Anda yang bahkan umur pernikahanmu masih 2-3 tahun, masih 1-2 bulan, saya mau berkata hati-hati. Oleh karena itu belajar jangan seperti istri Lot. Katakan amin. Haleluya. Istri Lot itu sebagai ingatan saudara. Saya sering kali mengingat bagian hidupnya. Jangan suka tengok ke belakang. Anda mau jadi tiang garam seperti istri Lot. Haleluya. Orang yang saya sudah menikah, Anda harus putus hubungan dengan your ex-boyfriend, dengan your ex-girlfriend. Putus hubungan. Amin. Anda itu seperti membangun kerajaan sendiri. Jangan sampai Anda mudah jatuh cinta ke hati yang lain. Tetap setia. Ingat saudara, harga sebuah kasih perjanjian. Malam hari ini izinkan saya mau men-sharekan ya. Saya sangat diberkati. Sekali lagi, kitab hikmat atau kitab Amsal, ada banyak hal yang kita pelajari. Dalam Amsal 5 ya, malam ini khususnya ayat ini agak panjang, tapi saya rindu, izinkan saya men-sharekan buat kita. Amsal 5 ayat 15. Saya akan bawa kita baca ayat 15 hingga ayat 23. Ayat ini berkata, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Saudara perhatikan, kata air dari sumurmu itu berbicara istri. Jadi engkau istri-istri, engkau itu harus jadi seperti air sumur yang membual-bual ya. Ayat 16 berkata, patutkah mata airmu? Mata air itu adalah suami-suami. Anda suami-suami, Anda harus bisa jadi mata air, sumber di mana Anda bisa keluarkan yang namanya warisan-warisan ilahi dalam hidupmu. Dikatakan patutlah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air. Batang-batang air adalah Anda suami-suami yang secara khusus makin dipakai oleh Tuhan ya. Anda bisa mengalirkan air itu lebih jauh ke lapangan-lapangan. Ayat 17. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Hati-hati. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya.
Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Ini perselingkuhan. Karena segala jalan yang terbuka, orang terbuka di hadapan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Saudara perhatikan perkataan ini. Dikatakan, kenapa engkau harus mencari perempuan jalang? Saudara, anda yang sudah dipakai oleh Tuhan, saya mau berkata hati-hati. Ya, jaga urapanmu. Jaga kepercayaan Tuhan dalam hidupmu. Para kaum bapak, ya, para suami-suami, bahkan termasuk para istri juga. Jangan sampai engkau jatuh hati kepada hati yang lain. Haleluya. Orang dunia sering memakai kata selingkuh, ya. Anak-anak Tuhan, saya mau berkata, tidak boleh selingkuh. Katakan amin. Yes. Selingkuh atau yang namanya perselingkuhan itu bukan solusi, saudara, tetapi merupakan Anda sedang mengundang masalah masuk. Bahkan saya mau berkata juga, ya, kepada anda ya, dalam tahap yang masih berpacaran, kalau Anda pernah mengalami dikhianati, Anda pernah mengalami ada pasangan saudara berselingkuh, saya mau berkata bagus, tinggalkan. Ya, senang saja Anda belajar dengar dari Tuhan. Siapa tahu Tuhan sedang berbicara, dia bukan pasanganmu yang baik. Katakan amin, haleluya. Jadi jangan terlalu kecewa lama-lama, ya. Bisa saja Tuhan mau berkata, dia adalah orang yang tidak layak dengan engkau. Dia bahkan bukan orang yang seimbang dengan engkau. Bahkan Tuhan mau berbicara, Tuhan akan sediakan orang yang lebih baik dari dia. Ada amin. Semangat orang muda, ya. Jadi saya mendorong move forward, ya. Ada orang bahkan berkata ini kepanjangan selingkuh. Saya kurang tahu, tetapi sebetulnya saudara mau tahu apa kepanjangan selingkuh? Kepanjangan selingkuh adalah selingan indah tetapi bikin keluarga runtuh. Haleluya. Anda mau buat selingkuh? Saudara, ujungnya tunggu saja. Tinggal orang berkata tunggu tanggal mainnya. Cepat atau lambat Anda membohongi pasanganmu, maka Tuhan akan membuka rahasiamu. Dan selingan indah yang tadi engkau rasa indah menghancurkan keluargamu. Ada satu kata bijak saya diberkati, dia berkata, lebih baik satu wanita atau satu lelaki yang setia menemani saudara dari nol. Itu adalah orang yang lebih berharga daripada 1000 wanita atau 1000 laki-laki yang mendekatimu saat engkau berjaya. Jadi saudara mulai tes dulu, siapa orang-orang di sekelilingmu. Ketika engkau berjaya, banyak duit, banyak harta, banyak wanita, banyak lelaki mendekatimu. Tetapi saya mau berkata, lebih baik satu wanita atau satu lelaki yang setia, sekalipun engkau masih di titik zero, di titik nol, tapi dia tetap setia. Malam hari ini, biar kasih Kristus yang akan memberikan kekuatan buat setiap saudara, dan malam ini kita tidur dalam damai sejahtera Allah. Ingat saudara, pesan Mutiara malam ini, jaga kasih perjanjian di dalam rumah tanggamu. Saya berdoa suami istri yang join live malam ini, kiranya anugerah dan pemulihan Allah turun dalam hidupmu. Saya rindu membawa kita dalam sebuah lagu yang saya diberkati sekali lagi. Lagu ini dinyanyikan dan ditulis oleh Robert and Leah, ya. Tajuknya yaitu Bersama Keluargaku. Amin. Yes, Lord. Dengan bersehati berjanji setia sampai akhir. Yes, Lord. Mengasihimu Tuhan, bersama
keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, tapi dikatakan, namun kuasa Tuhan pasti buka jalan dalam hidup keluargamu juga. Ada amin. Yes. Haleluya. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hamba berdoa bagi sesiapa yang join live malam ini, secara khusus untuk mereka yang mengalami sebuah kekacauan dalam rumah tangga, hubungan yang retak dalam hidup suami istri. Hamba berdoa biar kasih perjanjian itu turun dalam hidup mereka. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan roh kerendahan hati kepada suami dan istri untuk saling menerima, saling mencintai. Hamba berdoa diberkati Tuhan setiap suami istri yang join live malam ini. Tuhan, Engkau mengikat mereka dengan kasih perjanjian sampai Tuhan maut memisahkan. Dan biar malam ini kami tidur di dalam naungan damai sejahtera Allah, di dalam kekuatan yang daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Berkati juga muda-mudi yang join live malam ini. Kiranya hikmat Tuhan turun atas mereka, kebijaksanaan dan mata yang tajam untuk mereka menemukan jodoh sorgawi mereka. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.